Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi warga kota Gorontalo. Di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, banjir bandang melanda secara beruntun. Dua bencana yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan dan perekonomian warga. Di satu sisi diperhadapkan dengan COVID-19 yang mematikan. Di sisi lain harus mengatasi dan bertahan hidup dari ancaman banjir. Belum selesai masalah COVID-19, sebagian warga terpaksa mengungsi dan bertahan hidup. Berharap kehadiran pemerintah agar dapat menyelesaikan persoalan banjir yang menahun ini. Mengapa kota Gorontalo menjadi langganan banjir? Gorontalo terutama harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu bisa kita awali dengan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada, termasuk pemetaan daerah genangan dan daerah rawan banjir yang terbaru, terupdate. Nantinya akan diikuti dengan perbaikan dan penyempurnaan sistem drainase yang ada di perkotaan. Kemudian harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur gedung maupun perumahan dan kawasan permukiman yang lain tidak menyebabkan masalah lingkungan yang kaitannya dengan dapat menghalangi saluran air ataupun sistem drainase untuk mencegah banjir. Banjir di Gorontalo ini sebenarnya sudah terjadi di awal abad ke-18, awal abad ke-19, dan juga di abad ke-20. Jadi hingga sekarang masih juga terjadi banjir. Salah satunya misalnya Ipilo, Pabean. Itu memang itu kan kalau lagi kita ke Pabean itu ya itu kalau di tahun bunga apa dan sebagainya itu memang sudah dari sejak dulu memang sudah banyak genangan-genangan air di situ. Di situ kan ada sungai kan. Jadi ada aliran sungai apa dan sebagainya. Nah, itu memang menjadi sumber utama di situ. Dalam perjuangan bertahan hidup, warga yang tak berdaya dihimpit persoalan. Kehadiran dan kepedulian pemerintah kota Gorontalo yang berupaya mengatasi masalah menjadi embun penyejuk atas dahaga yang dialami. Wali Kota Gorontalo turun langsung memberikan perlindungan sekaligus bantuan. Berbagai upaya tanggap darurat dan segera menjadi sebuah prioritas. Ketersediaan pangan, sandang, dan obat-obatan bagi warga terdampak banjir terus menjadi perhatian pemerintah kota Gorontalo. Seluruh OPD, berbagai pihak, saling bahu-membahu memberikan kontribusi dan kepeduliannya sampai pada pasca banjir. Warga secepatnya pulih dan kembali beraktivitas sebagaimana semula. Meski kenyataannya, COVID-19 terus mengintai. Di tengah-tengah kita menghadapi kondisi seperti ini, pada bulan Juni, Juli, Agustus, itu 8 kali kita kejadian banjir bandang yang diakibatkan oleh karena meluapnya Sungai Bone dan Sungai Bolango, mulai dari hulu. Dan kita sebagai daerah muara mengalami banjir yang sangat luar biasa. Banyak sekali masyarakat kita yang terdampak banjir, terutama yang ada di Kecamatan Lumburaya dan yang ada di Kecamatan Hulundalang. Di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, kemudian bencana alam banjir, ya di satu sisi kita meminta masyarakat agar jangan berkerumun, jangan berkumpul dan lain sebagainya, tapi pada saat yang sama kita harus melakukan relokasi masyarakat untuk datang ke pengungsian di gedung-gedung, di tempat-tempat penampungan dan lain sebagainya. Dan inilah yang kita hadapi antara bencana non alam dan bencana alam. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan semua pihak, pemerintah daerah yang didukung oleh unsur-unsur TNI, Polri, lembaga-lembaga pemerintahan provinsi maupun lembaga-lembaga vertikal secara bersama-sama membantu bersama-sama dengan kami untuk mengatasi bencana ini sehingga masalah-masalah itu dapat diatasi dengan baik dan dapat kita tanggulangi dengan berbagai kemampuan yang kita miliki.
dan dengan dukungan dari seluruh warga masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuka, tuan adat dan lain sebagainya, ini memberikan bantuan yang sangat luar biasa sehingga setiap persoalan yang muncul kita dapat selesaikan dengan baik. Hal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk pertama merelokasi para penduduk yang tertimpa bencana banjir, terutama yang ada di bantaran sungai. Kemudian kita harus menyiapkan makanan baik siap saji maupun kebutuhan mereka, dan kita melakukan pembersihan pasca banjir. Itu juga satu pekerjaan yang sangat luar biasa karena banjir pada saat itu membawa lumpur dan berbagai sampah-sampah kayu dan lain sebagainya yang menutupi hampir seluruh kecamatan Dumburaya dan kecamatan Huluntalangi. Nah, ini yang kita lakukan, dibantu oleh TNI dan Polri, kita melakukan pembersihan pasca banjir sehingga alhamdulillah dapat teratasi dengan baik. COVID-19 meluluh lantakkan sendi kehidupan sosial kita. Dari kebiasaan hidup normal sebagaimana mestinya, menjadi hal yang tidak boleh kita lakukan. Berkumpul mutlak dihindari. Fasilitas publik semacam pasar rakyat, sentral, aktivitas ibadah, perkantoran, dan berbagai bidang menjadi lumpuh total. Perekonomian ambruk. Kita harus bertahan. COVID-19 menjadi momok sekaligus musuh kita bersama. Menghadapi pandemi ini, pemerintah Kota Gorontalo berupaya melakukan pencegahan meluasnya virus di tengah-tengah warga. Pendisiplinan atas protokol kesehatan menjadi komando. Bersama, TNI Polri tak pernah letih terus menyusuri jalan-jalan, lorong-lorong, pertokoan, pasar, tempat umum, warung kopi, hotel, dan segala yang menimbulkan kerumunan dirazia serta penindakan pendisiplinan. Aktivitas warga sangat terbatas, dan kebijakan work from home menjadi sebuah alternatif terbaik. Meski dampak dari itu, pemerintah harus mampu memberikan layanan agar roda kehidupan Kota Gorontalo terus berputar. UMKM, pengusaha kecil dan mikro diberikan subsidi. Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial terus digalakkan. Bantuan sosial dan pemberian sembako menjadi agenda rutin pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka, refocusing anggaran adalah jalan terbaik mengatasi sekaligus beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru atau new normal life. Penanganan di bidang kesehatan adalah prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar warga juga sangat penting. Pemulihan ekonomi warga tidak kalah pentingnya. Semua itu terus dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Layanan birokrasi terus berjalan dalam pengawasan ketat protokol kesehatan. Kita tidak boleh kalah, apalagi menyerah. Kita ini dilanda oleh bencana, baik itu bencana non-alam maupun bencana alam. Yang tentunya kita hadapi dengan berbagai program dan kebijakan, di mana sasaran kita adalah supaya masyarakat itu bisa memperoleh pelayanan yang baik dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pandemi COVID-19 yang berawal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang yang belum selesai kita hadapi, ini telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Apalagi masalah ekonomi, karena masyarakat tidak bisa lagi melakukan berbagai upaya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bahkan pada saat itu pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan nasional memberi bantuan berupa jaring pengaman sosial agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi begitu besar pengaruh dalam sendi-sendi kehidupan adanya pandemi COVID-19 ini memporak-porandakan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Pemerintah Kota Gorontalo di awal-awal itu pelaksanaan tahun anggaran, kita melakukan refocusing dan realokasi anggaran agar pembiayaan atau belanja untuk mengatasi persoalan COVID-19, baik masalah kesehatannya, persiapan rumah sakitnya, fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan lainnya, dan juga untuk pemberian bantuan kepada masyarakat secara tunai, pemberian sembako melalui jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi, terutama kepada usaha-usaha yang kita berikan insentif dan stimulus pajak. Ini yang kita hadapi dan alhamdulillah itu dapat kita lewati dengan berbagai upaya, usaha dan ikhtiar agar masyarakat dapat beraktivitas, masyarakat dapat produktif sehingga ekonomi tidak terlalu terpuruk. Nah, oleh karena itu kita melakukan berbagai upaya ini demi menjaga kehidupan masyarakat kita. Daerah harus melakukan refocusing terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan bencana secara dunia ini. Kota Gorontalo secara totality sampai dengan tahun ini melakukan refocusing kurang lebih 34 miliar untuk penanganan COVID ini. Ini untuk 3 kegiatan, yaitu bagaimana untuk penanganan kesehatan, penanganan penyakit menular, dan terkait dengan pencegahan terhadap COVID. Penting itu penegakan protokol kesehatan. Kita melaksanakan 3M, ya bahkan 3M plus yang sekarang kita dengungkan, yaitu selalu menjaga jarak, ya menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, plusnya itu menghindari kerumunan. Makanya kita tidak memberikan izin untuk kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan, misalnya perayaan ulang tahun dan sebagainya. Kemudian kami jajaran kesehatan juga tetap melakukan gerakan 3T, yaitu testing, ya, tracing dan treatment. Jadi kami tetap siaga di seluruh jajaran kesehatan itu untuk melaksanakan 3T itu. Sehingga kita harapkan rantai penyebaran COVID ini nanti kita bisa hentikan dan kita bisa kendalikan. Tahun 2020 adalah tahun terberat bagi kita warga Kota Gorontalo. Kita menghadapi 2 bencana besar. Namun, itu tidak pernah menyurutkan semangat pemerintah untuk terus berbenah, berbuat, terus berkarya, sebagaimana amanah yang telah diberikan rakyat. Tiap OPD itu bisa mengoptimalkan sarana prasarana IT untuk memberikan layanan pada masyarakat, sehingga tanpa harus tatap muka, tanpa ada pertemuan langsung, tetapi masyarakat, tetapi pemerintah, OPD, ASN ini bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Kota Gorontalo mengalami masa-masa sulit, seperti diperhadapkannya pada bencana non-alam COVID-19 dan bencana banjir yang terjadi kurang lebih 8 kali dalam kurun 3 bulan. Dan pemerintah Kota Gorontalo harus menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam kondisi yang tidak normal. Dan saya berusaha sebaik mungkin melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan keuangan, pengawasan pembangunan, dan yang terpenting pengawasan terhadap pelayanan publik, di mana di masa pandemi COVID-19 ini pelayanan publik harus praktis, dinamis, efektif, dan efisien. Segala daya dan upaya telah dilakukan. Sebagai kota Serambi Madinah, maka doa dan permohonan terus mengalir dari makhluk yang lemah dan tak berdaya. Kita bersandar sepenuhnya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemerintah Kota Gorontalo berupaya menjaga, menjamin
dan memberikan perlindungan kepada setiap warga dalam melakukan aktivitas keagamaan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Yang pertama adalah yang namanya mengulipu atau yang namanya libu pehu lalu di masyarakat lewat pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, buhuta walam juga nampak di Gorontalo, artinya persatuan dan kesatuan masyarakat tetap selalu digalakan. Penggunaan di kita ini sangat-sangat baik, membuktikan bahwa memang kondisi kita ini sangat-sangat bagus dan ini patut kita hargai dan ini harus kita jaga, karena kalau kita tidak rawat ini dia akan menghantam huruf yang kedua itu, yaitu huruf B, Bhinneka Tunggal Ika. Di tahun 2020 ini, upaya-upaya dalam rangka memperbaiki fasilitas umum, infrastruktur, layanan publik terus dilakukan. Setiap keluhan warga, baik dari segi pemenuhan hak dasar rakyat, air bersih, listrik, saluran air, dan fasilitas umum lainnya terus diperbaiki. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan langsung memengaruhi lingkungan pemukiman warga menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih hijau terus dilakukan. Pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan pun tidak lepas dari perhatian pemerintah. Itu di mana untuk pertumbuhan ekonomi itu kan sampai kuartal ketiga ini ya itu kita sudah mulai recovery. Jadi artinya di kuartal pertama kita sempat turun tapi tidak terlalu dalam, itu karena itu juga belum ada COVID. Kemudian di kuartal kedua kita minus, di kuartal ketiga kita sudah mulai recovery. Mendukung penuh setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk pembangunan Kota Gorontalo ke depan. Selama ini sinergitas terjalin bagus antara pemerintah kota dan DPRD Kota Gorontalo dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan Kota Gorontalo yang kita cintai dan kita banggakan. Kita tahu bersama tahun 2020 adalah tahun yang berat. Kita harus menghadapi pandemi COVID-19 dan untuk Provinsi Gorontalo, daerah yang pertama-tama terdampak paling berat adalah Kota Gorontalo. Tetapi terima kasih Pak Martin Taha selaku Wali Kota sudah bekerja keras untuk bisa memberikan langkah antisipatif terbaik hingga Kota Gorontalo bisa berada pada situasi saat ini. Di samping COVID, Gorontalo juga dilanda musibah banjir, tetapi tetap pemerintah kota berupaya keras untuk bisa memberikan solusi dari musibah yang dialami. Ini patut kita apresiasi. Tahun 2020 menjadi bukti betapa kita mampu melaluinya. Musibah, bencana ini menjadikan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Persatuan, kebersamaan, kolaborasi, kegigihan, kesungguhan adalah kunci. Mari terus kita jaga Kota Gorontalo, rumah kita bersama. Kepada seluruh warga masyarakat bahwa partisipasi dan dukungan warga masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kota Gorontalo ini sangat penting dan strategis, karena setiap program dan kebijakan pemerintah daerah tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat sulit untuk kita bisa wujudkan, karena energi masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya di dalam pelaksanaan pembangunan menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Gorontalo.
akan memenuhi kewajiban saya sebagai wali kota Gorontalo, sebagai wakil wali kota Gorontalo. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Kami sudah beri apa yang kami punya. Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa.